Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu April. Di sini saya akan membahas tentang pelajaran matematika wajib kelas 10 di semester 1, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Tapi di sini untuk persamaan nilai mutlaknya, soal-soalnya saya akan bahas yang hanya bisa dikerjakan dengan cara definisi saja, definisi nilai mutlak. Tidak bisa dikerjakan dengan cara diminuskan salah satu ruas atau dengan cara sifat nilai mutlak yaitu dikuadratkan kedua ruas. Jadi harus pakai cara definisi. Nah, seperti apa soal yang hanya bisa dikerjakan dengan cara definisi? Yaitu jika terdapat dua mutlak seperti ini dan ada satu suku yang tidak ada mutlaknya. Ini hanya bisa dikerjakan dengan cara definisi saja. Ya, bisa sebenarnya diminuskan salah satu gitu, tapi banyak sekali ya, langkahnya lebih panjang. Jadi mending pakai cara didefinisikan saja. Caranya, kita akan definisikan setiap mutlak yang ada di sini dulu. Di sini ada mutlak A, yaitu yang 3x min 6 ini, saya tulis dulu. Nah, 3x min 6 kita definisikan, jika di dalam mutlak ini positif, maka dia akan menjadi dirinya sendiri. Maksudnya, si mutlaknya ini kurungnya hilang, tinggal 3x min 6. Jika apa? Jika dia positif. Nah, dianya itu siapa? Si yang ada di dalam mutlak ini tadi, garis mutlak. Jadi 3x min 6 ini positif. Nulisnya positif gimana? Lebih dari sama dengan 0. Kalau positif itu pakai sama dengan, kalau tidak, kalau yang nanti negatif itu tidak pakai sama dengan. Kenapa? Karena 0 ini termasuk bilangan bulat positif. Gitu ya, Rek ya. Nah, jika ini adalah syaratnya, maka dari itu syaratnya kita sederhanakan dulu, karena ini bentuknya masih belum sederhana. Jadi 3x, min 6-nya pindah ke kanan, jadi berapa? Lebih dari sama dengan 6. X lebih dari 2. 6 bagi 3 kan 2. Langsung aja ya. Nah, nggak bingung kan? Terus kita lanjutkan lagi ke jika dia negatif. Ya, jika di dalam kemungkinan di dalam mutlak itu negatif. Maka di sini ada dua kemungkinan kan, tadi yang positif, sekarang kalau kemungkinannya dia negatif. Jadi kalau dia negatif maka harus dikalikan min. Jadi min 3x min 6. Bu, kalau saya langsung kalikan min jadinya min 3x plus 6 boleh? Boleh ya. Atau mau minnya di luar terus dikurung dulu juga boleh. Terus ini tadi apa? Jika di dalam kurung ini negatif, berarti nulisnya 3x min 6 kurang dari 0. Kita sederhanakan juga, jadinya 3x kurang dari 6, x kurang dari 6 bagi 3, 2. Terus langkahnya selanjutnya, kita 5x-nya ini saya definisikan juga ya. Jadinya 5x saya definisikan akan menjadi dirinya sendiri, menjadi tetap 5x jika 5x itu lebih dari sama dengan 0. Sama ya dengan tadi syaratnya. Jikanya belum ketulis, 5x ini lebih dari sama dengan 0. X berarti apa? Lebih dari sama dengan 0
per 5. Nah, 0 per 5 itu hasilnya berapa sih, Rek? Ya tetap 0. 0 dibagi berapapun hasilnya akan 0. Ayo. Nah, gini ya. Terus ini positif tadi. Terus kalau misalkan dia negatif, jadinya harus dikali minus 5x. Jika dia negatif, ini tadi ke caps lock ya. 5x. Jika si 5x ini kurang dari 0, berarti apa? X kurang dari 0 gitu. Oke. Sampai sini sudah? Belum. Habis itu langkahnya memang agak sedikit panjang ya. Jadi kita karena ada 2 mutlak di sini, kita bikin 2 garis bilangan. Ya, 2 garis bilangan. Dua garis bilangan. Yang garis yang atas itu punyanya A. Yang bawah punyanya B. Sekarang kita lihat syarat-syaratnya tadi. Ada berapa titik atau angka? Di sini ada X lebih dari sama dengan 2, ini X kurang dari 2. Yang ini X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari 0. Ada angka 2, 0, dan 0. Berarti ada 2 titik di sini, 0 dan 2. Ingat ya, 0 dan 2. Kasih 2 titik di sini. Nah, di setiap garis kita kasih 2 titik. Jadi ada 4 titik karena ada 2 garis, terus setiap garisnya ada 2 titik, berarti ada 4 titik. Gini. Nah, titik yang sebelah kiri ini ya, ini adalah titik yang kecil, berarti 2 sama 0 lebih kecil 0. Berarti ya, titik-titiknya 0 yang kiri ini. Ini 0. Yang ini titiknya angka 2 yang kanan. Loh Bu, yang atas ini titiknya angka berapa? Sama. 0, yang ini titik 0 di garis A, yang ini titik 0 di garis B. Ini titik 0 di garis A, yang ini titik 2 di garis A, yang ini titik 2 di garis B, gitu ya. Nah, ini biar kalian kalau ini titik-titik itu sama, ini saya kasih garis. Ini nggak dikasih garis nggak apa-apa ya, Rek ya. Ini hanya untuk memperjelas saja kalau dia itu sama titiknya. Enggak usahlah dikasih garis. Nah, setelah itu titik-titik ini membagi menjadi 3 bagian, Rek. Bagian kiri, tengah, kanan. Saya tulisin di sini dulu. Ada bagian kiri. Jadi yang kiri ini adalah kirinya 0. Daerah-daerah, semua daerah sampai atas itu yang kirinya 0 itu namanya daerah kiri. Terus ada lagi daerah tengah antara 0 dan 2. Ini daerahnya sampai atas ya. Terus ada lagi daerah kanan. Ini daerahnya di kanannya 2. Nah, tugas apa ini tujuannya untuk apa, Bu? Nanti untuk membuat si syarat. Nah, sekarang kita akan isi garis-garis bilangan ini dengan syarat-syarat, hasil syaratnya tadi. Hasil syaratnya tadi, ini kan coba dilihat. Tadi ini titik 2 di garis A, bener enggak? Sekarang, kalau syarat yang pertama ini berbunyi jika X lebih dari sama dengan 2, maka ditulis 3X min 6. Jadi kalau yang lebih dari, itu tulis di kanannya titik 2, 3X min 6. Ya.
Kalau lebih dari titik 2 ini kanannya tulis 3x min 6. Paham? 3x min 6 di kanannya titik 2 sini. Terus karena ini x kurang dari, berarti dari titik 2 ini kirinya titik 2 kasih min 3x min 6. Ya. Kirinya karena apa? Kurang dari 2 ya. Jadi kita tulis min kurung 3x min 6. Tulis di kirinya. Loh, daerahnya ternyata ada 2 di kirinya. Kita tulis dua-dua daerahnya semua. Jadi ada daerah tengah sama kiri. Karena tengah sama kiri, kirinya titik 2 semua. Jadi kita tulis min 3x min 6. Sini yang daerah kiri juga min 3x min 6. Min kurung 3x min 6. Gitu ya. Sekarang 0, titik 0 di garis B. Nah, kita fokus garis B sama titik 0. Sekarang X lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari, ya, berarti nanti tulis 5X di kanannya 0. Jadi, 5X tulis di kanannya 0. Nah, ini kanannya 0 kan? Terus, kanannya 0 lagi, yang sini juga kanannya 0, masih kanannya 0. Jadi kita tulis juga, nggak harus satu tempat ya, berarti karena ini masih kanannya 0 ya kita tulis 5x juga. Sekarang kalau kurang dari x seperti ini, kurang dari 0, maka yang kirinya 0 kita tulis min 5x. Ini min 5x. Tulis yang ini min 5x. Nah, syarat kirinya itu berarti kita fokus di daerah kiri. Kalau di kirinya 0, berarti kan kurang dari 0, ya. Kirinya 0 berarti dia kurang dari 0. Berarti daerah kiri ini saya misalkan X. Daerah kiri itu saya misalkan X, berarti X ini kurang dari 0. Kita cek di sini di syarat ini, yang kurang dari 0 ada sama dengannya enggak? Tidak ada. Maka di sini juga tidak ada sama dengannya. Terus syarat tengah. Syarat tengah di sini diapit 0 dan angka 2. Jadi di sini 0, X-nya diapit angka 0 dan angka 2. Gini kan, X-nya di tengah-tengah. Karena X ini mewakili daerah tengah ini. Daerah tengah ini kan di kanannya 0. Berarti si X ini lebih besar dari 0. Kalau lebih besar itu kayak tandanya X-nya dimakan gitu ya. Jadi lebih besar. Kalian lihat di sini, X yang dimakan 0 itu kan ada sama dengannya. Atau X lebih besar sama dengan X lebih besar 0 itu ada sama dengannya. Jadi yang lebih besar 0 di sini juga ada sama dengannya. Jadi kita fokusnya di X ya. Jadi X-nya yang kayak dimakan gitu. Nah, untuk X yang di ini X sama 2 ini X di kiri, daerahnya ini di kirinya 2. Berarti X ini di kirinya 2 berarti dia itu kurang dari 2. X itu kurang dari 2. Berarti kita tinggal nambahin X kurang dari 2. Kita cek di sini kurang dari 2 tidak ada sama dengannya, maka dari itu di sini juga tidak ada sama dengannya. Syarat kanan. Jadi X di sini kanannya 2. Kanannya 2 itu berarti lebih dari. Kalau lebih dari itu kamu nggak usah bingung. Ini kok kalau lebih dari harusnya kan 2, X-nya di kanan Bu. Nah, biasanya ada yang bingung seperti itu. X itu pokoknya kalau lebih dari bacanya X lebih dari itu harus X-nya kayak dimakan. Tandanya itu kayak dimakan gitu loh ya. Nah, X lebih dari. Nah, di sini 2-nya itu lebih dari 2 itu juga ada sama dengannya. Maka di sini juga saya kasih sama dengan. Seperti itu. Jadi ini X lebih dari, kayak dimakan gitu ya. Ingat kan, waktu SMP sudah dulu ya. Saya hanya mengulangi lagi. Dari ketiga syarat ini, barulah kita akan menyelesaikan persamaan tadi. Gitu loh. Jadi cara sebanyak ini tadi hanya untuk membuat si syarat. Yang pertama,
syarat kiri atau syaratnya yang X kurang dari 0. Jadi untuk X kurang dari 0, karena syarat kiri, itu kita akan nulis perubahan-perubahan nilai mutlaknya ini yang ada di kolom yang daerah kiri, ya, yang di daerah kiri semua. Maksudnya gimana? Ya walaupun sedikit kurang kelihatan ya. Nah, syarat X kurang dari 0. Jadi, mutlak yang di sini, mutlak dari 3X min 6, kita ubah sesuai di daerah kiri. Kalau di daerah kirinya berubah menjadi min kurung 3X min 6, berarti di sini ditulis min kurung 3X min 6. Ya. Terus min 8, di sini ada min 8, ya tulis min 8. Sama dengan, ya tulis sama dengan. Jadi yang berubah cuma yang mutlak-mutlaknya saja disesuaikan di daerah kiri. Yang mutlak 5X berubah menjadi negatif 5X. Ya. Ini saya besarkan lagi biar jelas. Nah, kita hitung seperti biasa baru. Min 3X plus 6 min 8 sama dengan min 5X. Berapa ini? Min 3X plus 5X sama dengan, pindah ruas jadi 6 kurangi 8 min 2. Min 2 pindah ke kanan jadi 2. Terus ini 2X sama dengan 2. X sama dengan 1. Apakah 1 memenuhi syarat X kurang dari 0? Tidak ya. Jadi di sini X sama dengan 1 itu tidak memenuhi. Atau tulis saja ya, tidak memenuhi. Terus syarat yang kedua, kita tulis lagi. Syarat yang kedua tadi apa? Syarat dari 0 kurang dari sama dengan X lebih dari, syarat yang kedua yaitu X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 2. Ini ya syaratnya tadi kan ya. Tuh syaratnya yang tengah. Nah terus yang ini X kurang dari sama dengan, X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan, syarat yang kedua X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 2. Kita tulis dari sini tadi, yang ditulis yang di daerah tengah. Nah, kita akan menulis yang ada di daerah tengah ini, ya. Jadi, mutlak 3X min 6 tadi berubah juga menjadi min kurung 3X min 6. Terus, min 8 sama dengan mutlak 5X-nya berubah menjadi 5X saja. Min 3X plus 6 min 8 sama dengan berapa ini? 5X. Min 3X min 5X sama dengan 2. Min 8X sama dengan 2. X sama dengan minus 2/8 atau minus 1/4. Apakah minus 1/4 termasuk dari X lebih besar sama dengan 0 kurang dari 2 termasuk syarat ini? Tidak. Tidak ya, jadi ini juga tidak memenuhi. Terus syarat yang ketiga. Syaratnya yang ketiga adalah X lebih dari sama dengan 2. Syaratnya yang ketiga, 3X min 6 di mutlaknya berubah menjadi 3X min 6 dan
mutlak 5x-nya berubah menjadi 5x saja. Mutlak 3x min 6. Oh, sorry, gak ada mutlak. Jadi 3x min 6 min 8 sama dengan 5x. Min 5x plus 3x sama dengan berapa itu? Min 14 ya. Berarti pindah kanan jadinya 14. 2x min 2x. 2x sama dengan 14. X sama dengan 14 min 14 per 2. Jadinya minus 7. Apakah minus 7 benar X lebih dari sama dengan 2? Tidak ya, Rek ya. Jadi di sini tidak ada yang memenuhi. Jadi HP-nya adalah himpunan kosong karena tidak ada yang memenuhi. Ini yang nomor 1. Sekarang kita lanjut yang nomor 2. Misalkan yang mutlak x-1 itu yang poin A. Mutlak x-1 akan menjadi x-1 jika dia positif. Jadi jika x-1 ini lebih dari sama dengan 0. Nah, terus berarti syaratnya akan berubah menjadi x syaratnya akan kita sederhanakan dulu. Nah, syaratnya akan kita sederhanakan dulu. Jadi X lebih dari sama dengan 1. Satunya pindah ke kanan ya. Terus syarat untuk jika dia negatif, maka yang di dalam kurung ini dikalikan min X min 1. Jika X min 1 itu kurang dari 0. Syaratnya akan saya sederhanakan jadi X kurang dari 1. Nih. Terus untuk yang B, mutlaknya yaitu yang akan didefinisikan 7 min 4x. Kita akan definisikan mutlak dari 7 kita definisikan jadi 7 min 4x mutlaknya hilang jika 7 min 4x harus lebih dari sama dengan berapa? 0. Kita sederhanakan jadinya minus 4x lebih dari sama dengan min 7. Kita sederhanakan lagi. Karena di sini koefisiennya X itu adalah negatif min 4, maka tandanya harus dibalik.
Jadinya X kurang dari sama dengan min 7/4, karena min 7 per min 4, min bagi min jadinya positif, jadi langsung 7/4. Oke, sekarang yang jika dia minus. Minus kurung 7 min 4x. Nah, dia akan menjadi minus jika dia negatif. Jika 7 min 4x itu kurang dari 0. Jadinya min 4x kurang dari min 7. Angkanya sama ya kebanyakan, cuma tandanya yang akan berbeda. Ini juga koefisiennya negatif, maka tandanya harus dibalik. X lebih dari 7/4. Karena min bagi min plus ya. Kita bikin garisnya. Belum. Belum, Nak. Belum loh, Dek. Nanti rusak. Mama. Iya. Dir. Terus ada 2 titik juga. Titik berapa saja tadi? Nah, ada titik berapa? 7/4 sama angka 1. 1 dan 7/4 ya. Jadi di sini ada titik 7/4. 7/4 kan lebih dari 1, berarti yang kanan ya. Sama 1. Nah, itu ya. Terus kita masukkan ini X lebih dari 1 di garis A. Jadi kita fokus titik 1 dan garis A. Titik 1 ini dan garis A. X lebih dari, kalau lebih dari berarti X min 1 ini harus ditaruh di kanannya titik 1 di garis A. Jadi X min 1 di kanannya titik 1 di garis A. Terus ini X min 1 kanannya kan ada 2 tempat, tengah sama kanan, jadi 2 kali nulisnya ya. Terus yang di kirinya itu yang kurang dari nih, jadinya apa? Min kurung X min 1. Min kurung X min 1. Tuh. Terus yang 7/4, yang kanannya itu yang lebih dari yang mana? Oh, ternyata yang bawah yang lebih dari. Jadi yang X lebih dari 7/4 dikasihnya min 4X, karena ini lebih dari ya. Berarti yang ini ya. Yang kanannya itu berarti yang min kurung 7 min 4X. Kanannya 7/4. Min 7 min 4X. Taruh di kanannya 7/4. Yang nggak paham boleh diulang-ulang videonya sampai paham. Oh iya, tugasnya bagi muridnya Bu April, silahkan membuat 5 pertanyaan yang berhubungan dengan pembahasan 2 soal ini. Nanti saya tagih di waktu pembelajaran daring.
Nah, untuk yang kurang dari 7/4 itu harus ditulis 7 min 4x. Kalau kurang dari berarti di kirinya. Jadi yang kirinya 7/4 tulis 7 min 4x. Sini semua. Oke, terus syaratnya. Saya tulis syaratnya dulu. Syarat. Syarat kiri. Ini enggak harus ditulis kiri kanan gitu ya sebenarnya. Kalau sudah lihai nanti. Syarat kiri kan di daerah kiri nih. Berarti pasti X kurang dari 1. X kurang dari 1 ada sama dengannya enggak ini? Di syarat-syarat tadi, oh tidak ada. Berarti ya tulis saja X kurang dari 1. Terus syarat tengah. Syarat tengah. Dari dihapit angka 1, X-nya di tengah, terus diupdate lagi dengan angka 7/4 ya. Jadi X ini karena di kanannya berarti X dimakan atau lebih dari 1. X-nya lebih dari sama dengan, karena di sini syaratnya pakai sama dengan. Jadi nah, yang ini X kurang dari 7/4. Nah, kurang darinya juga pakai sama dengan. Kenapa kok pakai bola ini? Di sini juga ada ya. Terus syarat kanan. X lebih dari 7/4. Ya, karena di kanannya 7/4 jadi lebih dari 7/4. Sekarang kita selesaikan. Syarat X kurang dari 1. Jadinya berapa? Nah, X min 1-nya akan berubah menjadi min kurung X min 1. 7 min 4X-nya akan tetap menjadi 7 min 4X. Kita tulis min kurung X min 1 ditambah 7 min 4X sama dengan 12. Kita hitung min X plus 1 plus 7 min 4X sama dengan 12. Min 5X plus sama dengan 12 kurangi 8. Bener ya? Oh 8, salah ngetik. 8 min 15 X sama dengan 12 kurangi 8 5 ya. 12 kurangi 8 4 min 4/5. Nah, apakah min 4/5 itu kurang dari 1? Benar ya. Maka nanti ini termasuk himpunan penyelesaiannya. Terus yang kedua, syarat tengah. Syarat tengahnya dari X 1, syarat tengahnya adalah ini. Nah, berarti kita akan nulis yang di tengah-tengah ini ya. Mutlak X min 1-nya akan tetap menjadi X min 1 ditambah 7 min X, min 4X, sama dengan 12. Ini jadinya X kurangi min 4X min 3X, min 1 ditambah 7 plus 6 sama dengan 12, min 3X sama dengan 12 kurangi 6, 12 kurangi 6. X sama dengan 12 kurangi 6, 6 bagi
min 3, ketemunya minus 2. Apakah minus 2 termasuk dari syarat antara 1 sampai 7/4? Tidak. Jadi ini tidak memenuhi. Terus yang ketiga, syarat X lebih dari 2. Ya, kok 2? 7/4. Ya, yang kanan ini ya, syarat kanan X lebih dari 7/4. Jadinya X min 1-nya jadi X min 1 tetap, yang 7 min 4X-nya jadi minus ya, min 7 kali min kali 7 min 4. Jadi di sini X min 1 ditambah ditambahnya tetap, terus min kurung 7 min 4X. Loh, kok ada min Bu di sini? Iya, minnya punyanya yang di garis bilangan ini tadi, min 7 min 4X. Nah, sedangkan plusnya ini dari soalnya ya. Terus sama dengan 12. X min 1 min 7 plus 4X sama dengan 12. 5X sama dengan 12 ditambah 8. X sama dengan 20/5. Ketemu 4. Apakah 4 benar lebih dari 7/4? Benar. Maka HP-nya sama dengan berapa tadi? Ini min 4/5 dan 4. Nah, semoga ya, ini tadi adalah 2 pembahasan soal tentang soal-soal yang hanya bisa dikerjakan dengan cara definisi. Semoga penjelasan dari saya ini membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal yang serupa. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditinggalkan di kolom komentar, atau bisa juga langsung ditanyakan ke Bu April nanti di pembelajaran. Itu untuk khusus yang siswanya Bu April. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.